Cina pernah sepelekan KRI Golok 688 yang punya kemampuan siluman. Media Tiongkok, kapal rudal yang aneh. KRI Golok 688 yang menjadi armada tempur TNI AL Indonesia sejak 2022 lalu rupanya tak luput dari sorotan Cina. Bahkan KRI Golok 688 disepelekan oleh media Cina karena bentuknya yang tak biasa. Padahal KRI Golok 688 punya kemampuan operasi yang tak sembarangan. Dikutip dari Kormada 2, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang dulu merupakan Kasal menyebut KRI Golok 688 dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi yang diberikan, baik operasi militer perang atau OMP, baik operasi militer perang atau OMP, maupun operasi militer selain perang atau OMSP. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya hancur yang besar, kapal ini akan mampu melaksanakan taktik hit and run. Kecepatan maksimum KRI Golok adalah 28 knot dan kecepatan jelajah 16 knot. KRI Golok 688 yang merupakan kapal cepat rudal atau KCR trimaran. KRI Golok 688 memiliki spesifikasi yaitu leg overall 62,53 meter, molded leg 60,77 meter, molded leg 60,77 mm, beam overall 16 m, water draft 1,17 m, dan air draft 18,7 to top of max struktur. KRI Golok 688 memperkuat satuan kapal cepat atau Satkat Kormada 1 yang berada di Tanjung Uban. Kecepatannya yang mencapai 28 knot memungkinkan KRI Golok bermanuver lincah. Desain trimaran dengan 3 lambung membuat KRI Golok stabil melaju di atas air. Misi yang bisa dilakukan KRI Golok beragam. Pertama, ia sebagai kapal cepat rudal atau KCR KRI Golok mempunyai daya pukul mematikan. KRI Golok memiliki dimensi dengan panjang 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter, dan bobotnya 53,1 ton. KRI Golok juga dipersenjatai dengan beberapa jenis senjata, yakni meriam kaliber 30 mm dan senapan kaliber 12,7 mm. Rencananya, KRI Golok akan dibekali rudal anti kapal naval strike missile atau NSM. Pemilihan NSM cukup mengejutkan, sebab selama ini militer Indonesia bermain di lini rudal anti kapal macam Exocet, C705, dan C802. KRI Golok 688 dilengkapi dengan kemampuan siluman, yakni lambung kapal yang dibuat dari serat karbon komposit. Selain meminimalkan pantulan radar, serat karbon ini juga membuat kapal tahan api namun ringan. Berbicara tentang kapal rudal ini masih sangat menarik. Meski merupakan kapal perang buatan Indonesia, sebenarnya dirancang oleh pabrikan kapal motor Swedia, John Roth Sea Shipyard. Pria ini telah memproduksi berbagai kapal motor untuk pelanggan di Asia Tenggara sejak tahun 2003 dan kemudian pindah ke merancang kapal rudal militer. Sebuah resin sintetis baru yang tidak mudah terbakar atau resin berbasis vinil dikatakan akan digunakan dalam konstruksi lambung kapal yang seluruhnya komposit oleh galangan kapal laut utara Swedia dan laboratorium Sand Indonesia yang tahan api sambil mencapai radar siluman. Jelas media Cina. Meski demikian, pada 14 Juli 2020, Sohu.com pernah mengejek desain trimaran KRI Golok. Ejekan ini tepatnya dialamatkan kepada saudaranya yakni KRI Klewang yang desainnya sama dengan KRI Golok. Menurut Sohu.com, desain trimaran KRI Klewang dan Golok layaknya piramida kuno suku Maya. Sebuah gambar buram menunjukkan sebuah kapal yang terlihat seperti piramida peradaban Maya. Desain ini dilengkapi dengan artileri yang sama anehnya. Dikenal sebagai kapal patroli rudal siluman generasi baru Indonesia. Sejak itu, semua perusahaan swasta telah mengklaim bahwa mereka membantu Angkatan Laut Indonesia merancang dan membangun kapal rudal yang aneh ini, dan menampilkan kapal rudal 3 badan yang aneh di pameran pertahanan Asia Malaysia 2012, katanya. Karena desain aneh ini, Sohu.com mengklaim galangan kapal Indonesia kurang maju.